Tuhan boleh membangunkan kita di pagi hari dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati. Dan saat ini kita akan memulaikan acara ibadah sekolah itu, yaitu untuk mempersiapkan hati kita dengan tenang, tidak bercerita, dan itu meminta semuanya kita untuk berdiri dan menyanyi bersama-sama lagu yang berkata Mari Anak Sekolah Ini. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan di hari Minggu ini, di hari yang penuh sukacita, kami boleh ada bersama dalam syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjaga melindungi kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh dalam keadaan sehat dan kuat. Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami di pagi hari ini. Biar Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, dan Tuhan akan memimpin acara ibadah ini mulai dari pertama sampai dengan selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menjadi sahabat anak-anak. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, masih dalam keadaan berdiri, kita nyanyi bersama-sama lagu yang Jagalah Hatimu, dan lagu yang kedua Ke Gunung Kuning. Mari semua dipersilakan nyanyi untuk Tuhan Yesus. Tuhan senang
cerita akan dibawakan oleh yang terkasih Cik Penatua Misel Pilaar. Dan sebelum cerita, ini lagu yang berkata pertama kali. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami semua. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang akan membaca Alkitab dan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Begitupun dengan Michelle yang akan menceritakan cerita firman Tuhan, kiranya Engkau berkati. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, orang akan membaca satu bagian firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Panci akan membacakannya untuk orang sama. Di bawah judul perikop, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beraya. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4.000. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada waktu malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahayanya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama
dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan diri. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, dan sebelum orang mendengar cerita, orang akan saksikan video yang berikut ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi."
Tadi orang sama-sama menonton video cerita firman Tuhan. Kalau Enci boleh tanya tentang apa Teh? Itu video tadi ada yang tahu? Nah, betul sekali. Jadi tadi di video itu mengisahkan tentang ada kata itu Raja Herodes. Nah, ini Raja Herodes ini ada suruh mau membunuh ini Yakobus saudara Yohanes dengan sebuah pedang. Dan Raja Herodes juga menyuruh untuk menangkap salah satu murid Tuhan Yesus. Ada yang tahu dia nama siapa? Nah, dia nama Petrus. Jadi Petrus ini Raja Herodes ada suruh tangkap dia. Tangkap, kasih masuk di dalam penjara. Nah, di dalam penjara ini Petrus dijaga oleh prajurit-prajurit. Jadi pas kasih masuk di dalam penjara, ini Petrus kasih takut. Jadi dia terbelenggu dengan ada rantai, ada ikat pada dia. Nah, di malam itu Petrus ada mimpi begitu. Jadi dia mimpi ada kata malaikat yang datang pada dia, dan itu benar. Tuhan memakai malaikat untuk mau datang tolong ini Petrus di dalam penjara. Jadi sementara ini Petrus ada tidur, ini malaikat datang di dekat pada dia dengan ada cahaya-cahaya. Kok ini malaikat bilang, "Mana bangun, kok mana ikut kita perintah." Jadi ini malaikat ini bilang, "Mana bangun, pakai itu mana baju sama kok ikut apa yang kita ada bilang." Karena apa yang kita ada bilang ini Tuhan Yesus ada suruh. Jadi Petrus berdiri keluar dari dalam penjara. Petrus bilang, kan di penjara ini ada tak kunci, ada prajurit ada jaga. Maka karena dia tahu ini malaikat Tuhan ada suruh, jadi dia ikut, dia berdiri, dia ikut Pak itu malaikat. Gerbang pertama buka, dia berjalan buka. Sampai di pintu kedua, buka lagi itu pintu. Sampai di gerbang pintu depan, jadi apa ini terbuka Kang? Sampai dibuka, dia lihat apa itu malaikat Tuhan yang ada di muka pada dia sebenarnya ada. Nah, dari situlah Petrus sadar ternyata Tuhan punya banyak cara untuk mau kasih selamat itu DP umat-umat yang taat pada dia. Nah, dari situlah Petrus tahu kalau Tuhan tetap menjaga dan melindungi itu anak-anak yang dengan kalian Pak Tuhan. Jadi karena ini akhirnya kita mesti tetap semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Kasih cerita ini Tuhan baik, Tuhan sayang Pak itu umat-umatnya. Dan setelah itu Petrus tidak takut, tidak malu tuh karena dia tahu Tuhan sudah jaga pada dia. Nah, orang adik-adik sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu juga, dia tidak usah takut, jangan usah malu mau memberitakan cerita firman Tuhan. Apalagi anak-anak sekolah minggu kan kita masih anak-anak bagian mana kita takut tadi apa yang itu kita ada bilang itu mama dan papa atau itu kakak-kakaknya nak mau dengar. Nah, dari cerita firman Tuhan pagi hari ini diajarkan kepada orang semuanya usah takut dan jangan usah malu. Karena Tuhan sebilang tempat orang jangan usah takut mau menceritakan tentang kita, karena kita tahu apa yang ada bilang itu semua Pak orang-orang itu semua baik tentang kita. Nah, mari orang sama-sama anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua juga membuat komitmen sama-sama orang untuk selalu menceritakan firman Tuhan dimanapun orang pergi dan berada. Sampai di sini orang pencerita firman Tuhan pagi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan Encik Michel mau titip satu ayat hafal yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 2a. Encik Michel baca nih. Jadi sekali lagi dalam 2 Timotius 4 ayat 2a. DP bunyi begini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah,
tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi jangan lupa 2 Timotius 4 ayat 2a. Cuma pendek ini, jadi Inci Arab semua boleh mau hafal ini ayat hafalan. Nanti minggu depan Inci mau tanya ulang nih. Oke? Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan. Untuk itu siapkanlah persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita nyanyi bersama-sama lagu yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa tutup. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam doa, kita nyanyi lagu yang berkata, Yesus sahabat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus sudah menjaga dan menerangi kami semua, ketika kami sudah boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, kami tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Cik Michelle. Kiranya apapun yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama tadi itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan bersama tadi. Kiranya persembahan itu ya Tuhan bisa dipakai dalam pelayanan gerejamu dan juga bisa dipakai dalam pelayanan sekolah minggu kami di Gereja Tuhan Keren. Kami mau berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Hana dari kolom 1 sampai dengan kolom 11 yang mungkin sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka, menyembuhkan mereka agar mereka semua bisa sembuh dari sakit dan bisa kembali beraktivitas dengan baik. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kudus, kami mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Gereja Maha Keren. Tuhan Yesus memberkati semua pendeta yang ada, semua pelayan khusus ada yang ada dari kolom 1 sampai dengan kolom 11. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh setiap pendeta kami dan semua pelayan khusus yang ada. Kiranya Engkau memberkati kami semua dalam menjalani aktivitas kami dalam minggu yang berjalan ini. Dan juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberkati Presiden dan semua pejabat-pejabat yang ada. Terlebih khususnya juga kami mau berdoa untuk kota kami, kota Manado, provinsi kami, provinsi Sulawesi Utara. Kiranya Engkau memberkati semua pemerintah yang ada dan juga sampai kepada semua masyarakat yang ada. Ya Tuhan Yesus, kami tahu doa kami belum sempurna, oleh karena itu kami akan menggunakan dengan doa agung yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari-hari yang diberkati Tuhan, sebelum kita masuk dalam berkat, saya mengingatkan sekali lagi untuk ayat hafalan yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat ke-2. Jadi sama-sama dengan cincin yang ada di gereja ya. Oke, jadi sama-sama kita mulai. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, sia-sialah, baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Sekali lagi cincin, diulangi lagi. Oke, sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, sia-sialah, baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jadi undang kita yang semua bangkit berdiri dan kita bersama-sama lagi yang berkata yang terbaik. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan, guru-guru kepada orang tua yang ada, demikianlah acara ibadah sekolah minggu kita di pagi hari telah selesai. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memberikan acara ibadah ini sehingga orang dalam dan untuk itu, kami atas nama komisi pelayanan anak Hana dan Sayyidina Mahathir menyampaikan banyak terima kasih pertama Tuhan Yesus, dan juga yang kedua untuk Penatua bisa dilayani Theo yang sudah membawa cerita firman Tuhan di pagi hari ini, juga kepada insinyur yang ada di gereja, Willy, sekolah, Edis, dan juga dari Teresa Pangeran. Dan inilah apa yang sudah kita lakukan di pagi hari ini. Jadi berkat untuk kita semua, Tuhan memberkati kita semua, dan kita akan berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu pada minggu yang akan datang.